Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah. Sekalipun ibadah dilakukan secara online, kami percaya hadirat dan kuasa Allah terjadi di tengah-tengah kita semua. Kami berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari tetap dalam keadaan yang sehat, terhindar dari segala sakit penyakit dan juga virus COVID-19. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit dan juga terpapar virus COVID-19, kami berdoa biar kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebentar sebelum kita melakukan kegiatan ibadah pagi hari ini, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setiap hari kita ada doa pagi yang dilakukan di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita bersama-sama bersepakat hati berdoa untuk Indonesia, untuk pelayanan di Kabar Baik, dan juga untuk keluarga kita masing-masing. Kemudian di malam hari kita ada menara doa. Menara doa dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Jumat jam 6 sampai jam 7 malam. Menara doa dilakukan selama 1 jam. Dan khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita juga mau sama-sama bersepakat hati menaikkan setiap doa-doa kita melalui menara doa. Kemudian di hari Sabtu kembali ada ibadah anak online Sabtu Ceria. Ibadah online Sabtu Ceria dilakukan di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengajak putra-putrinya mengikuti ibadah Sabtu Ceria jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Kemudian di malam harinya kita ada ibadah doa malam yang dilakukan melalui Zoom Meeting. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita boleh bersama-sama berfellowship bersama, bersekutu bersama dengan Tuhan melalui ibadah doa malam jam 7 malam. Demikian Bapak Ibu, setelah ibadah ini berlangsung jam setengah 4 sore ada ibadah remaja, yaitu dengan tema Christian in Action, ibadah junior community. Dan kami juga mengajak putra-putri Bapak Ibu dari kelas 6 SD sampai 3 SMP untuk mengikuti ibadah junior community melalui Zoom Meeting dan juga YouTube GBI Kabar Baik. Demikian Bapak Ibu, dan setelah ibadah ini berlangsung, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk persembahan umum, persembahan ucapan syukur, dan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama GBI Kabar Baik dengan nomor account 066-156-1903. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan Get 2020 untuk pembangunan rumah Tuhan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama Deborah Asima dan Tio Mari dengan nomor account 870-532-8940. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah setia memberikan persembahan untuk pelayanan di Kabar Baik. Tuhan memberkati. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk mengalami Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita sama-sama berdiri. Kita mau bawa hati kita mau siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan boleh sama-sama kembali mengundang kami untuk boleh sama-sama beribadah, untuk boleh sama-sama menaikkan ucapan syukur kami, untuk boleh sama-sama menaikkan penyembahan kami untuk Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami gak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada ini Tuhan. Kami mau memberikan Tuhan hormat kemuliaan untuk Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Tuhan bertata atas setiap kami, Tuhan bertata di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Waktu kami memuji menyembah Tuhan, kuasa Allah digenapi atas setiap kami Bapa. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami kelegaan. Kelepasan terjadi di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberikan sorak-sorai kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus bersama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Boleh Bapak Ibu sambil tepuk tangan. Kita mau katakan hanya Tuhan satu-satunya alasan. Dia yang memberikan kita kekuatan. Dia yang memberikan kita kemampuan. Haleluya. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Segala ikatan telah terbuka. Segala ikatan telah terbuka. Dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Engkau, karena Engkau Sang Penebus, tunjukkan cahaya terang-Mu. Sambil angkatan yang kita. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan Kau Tuhan, namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Kau Yesus, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Boleh Bapak Ibu, saudara-saudari kita sama-sama angkat tangan kita. Kau Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
bertahan, amin. Amin. Lebih-lagi kita mau katakan pujian ini. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Sama-sama serukan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh kalahkan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat yang aku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh kalahkan. Sama-sama yuk. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat dan aku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh kalahkan. Semua musuh kalahkan. Sambil angkat kita yuk. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sambil angkat kita, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan ku dapat. Bila kau di sisi kami Tuhan, bila kau di sisi, pada siapa kami akan takut, pada siapa ku takut, karena Kau perisai kami Tuhan. Bila kau di sisi kami, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalamku. Haleluya, boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap dan terus bekerja dalam diri kami dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Dan hanya di dalam Engkau kami dapat berkata kami telah menang dan meraih semua janji-janji yang Allah sudah sediakan. Terima kasih Bapa.
setiap langkah Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Semua janji, sebuah janji yang Kau tuliskan bagiku, nyata untuk memulihkanku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang melewati
tetap percaya, tetap berharap. Kulihat asamu bersungguh jauh dalam Tuhan. Aku dapat saksikan Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam minggu terakhir di bulan Agustus ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kemampuan, dan Tuhan terus memberkati setiap kami sehingga kami dipermampukan untuk melewati hari-hari yang sulit. Kami memiliki Tuhan yang terus menolong setiap kami. Dan kini di hari ini Bapa, di hari Minggu ini kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan menyingkapkan setiap rahasia-rahasia ilahi, dan biarlah kami semakin peka untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sudah masuk di minggu keempat dari bulan Agustus ini, ya, minggu terakhir dengan tema Endurance the Stand yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Saya sudah bahas ini beberapa waktu yang lalu, dan sekarang saya akan mengulang sekaligus menutup untuk Endurance the Stand ini. Kita akan baca dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan ayat 58. Kita akan baca ini secara bersama-sama. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kemarin saya sudah jelaskan bahwa Tuhan
tidak hanya ingin kita mengucap syukur melalui lidah bibir kita, tapi Tuhan juga mengharapkan satu reaksi atau satu tindakan atau satu perbuatan yang nyata, yang tidak hanya keluar dari lidah bibir kita. Kalau kita mengucap syukur bahwa kita sudah menerima kemenangan, bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan, bahwa kita sudah menerima jaminan keselamatan itu, tapi Tuhan juga mau kita mengerjakannya di dalam Tuhan. Karena itulah Tuhan berkata, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi ya, saya mau bold yang masalah berdirilah teguh, bukan masalah ya, saya mau bold kata berdirilah teguh, jangan goyah. Ini mau membicarakan ya sesuatu atau sebuah reaksi atau sebuah perbuatan ya, di mana kita tetap kukuh di atas pendapat, di atas prinsip, di atas apa yang kita yakini itu adalah benar, dan kita tidak berubah di dalam pendirian yang sudah kita yakini selama ini. Tuhan mau kita berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita tidak goyah ya. Tuhan mau kita memiliki keyakinan iman yang teguh. Oke, jadi berdiri teguh jangan goyah ya. Endurance the stand dalam PowerPoint saya itu selalu dikaitkan dengan sikap hati, dengan iman yang teguh. Jadi kalau kita bicara kita berdiri teguh jangan goyah, maka kita memiliki keyakinan yang teguh, maka kita memiliki rasa percaya diri yang teguh. Nah, saya sudah sampaikan bahwa rasa percaya diri ini sumbernya bukan dari kita, tetapi sumbernya dari Allah. Kenapa saya sampaikan sedemikian? Karena kita memiliki roh di dalam diri kita yang berasal dari Tuhan. Roh itulah yang membuat kita bisa menyembah Yesus. Roh itulah yang membuat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat kita memiliki keyakinan, memiliki rasa percaya diri bahwa kita bisa berdiri teguh, bahwa kita bisa tidak goyah ya. Nah, ini sangat berlawanan sekali dengan sifat seorang pengecut ya, yang selalu diombang-ambingkan, yang selalu mudah sekali bisa mengikuti arus duniawi. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita memiliki satu rules atau satu keyakinan, satu aturan yang tetap yang Tuhan sudah berikan, yaitu ada di dalam firman Tuhan atau semua tercatat di dalam Alkitab itu. Karena itu ketika kita bicara berdiri teguh jangan goyah ya, dalam Efesus 4 ayat 14 dikatakan, kita ini bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ini poin pertama ya, kalau kita mau bisa berdiri teguh, kita mau tidak goyah, jangan seperti anak kecil. Yang maksudnya apa? Jangan seperti anak kecil, artinya mudah sekali tergoda, mudah sekali bisa ikut-ikutan apa kata orang. Menjadi anak kecil ya, itu berarti kita mudah sekali disogok, ya mudah sekali untuk diubah keyakinannya. Nah, kita menyatakan bahwa mereka yang mudah diombang-ambingkan itu adalah anak-anak. Nah, kita memastikan diri kita bahwa kita adalah dewasa. Dewasa itu tidak berpatokan kepada usia, tapi dewasa itu berpatokan seberapa besar pengenalan firman Tuhan di dalam hidup kita. Seberapa besar kita memiliki kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, kita punya kebenaran yang kuat, maka kita tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Itu
yang membuat kita bisa endurance besar. Itu yang membuat kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Nah, tadi di poin kedua dikatakan ya, kalau kita mau berdiri teguh dan tidak goyah, maka kita akan mengambil sebuah keputusan untuk tidak menyerah. Ya, dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dalam poin yang kedua ini, yang berdirilah teguh jangan goyah ya, dalam poin yang tadi saya sudah tampilkan. Nah, ini berbicara mengenai apakah kita mau mengambil sebuah keputusan untuk kita tetap berlari dan tidak menyerah. Apakah kita memiliki ketahanan untuk tetap bertahan dalam situasi apapun. Nah, spirit untuk tidak menyerah ini juga bukan berasal dari kita, tapi spirit tidak menyerah ini asalnya dari Tuhan. Ini entheos ya, antusias yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Karena itu sekali lagi pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kita semakin bisa endurance, semakin kita bisa bertahan di dalam Tuhan. Seperti akar sebuah pohon, semakin dia tertanam terus ke dalam tanah, maka semakin kuat pohon itu bisa berdiri di atas tanah dan jangan terus bisa bertumbuh ke atas karena dia memiliki akar yang kuat. Tetapi ketika pohon itu tidak memiliki akar yang kuat ke dalam, maka ketika ada badai, ada topan, ada angin kencang ya, ada sesuatu yang menghantam pohon itu, maka dia akan mudah sekali roboh dengan seketika karena dasarnya, fondasinya itu tidak kuat. Dan sekarang ya, kembali lagi kepada kita, apakah kita mengambil keputusan untuk tidak menyerah? Ya, apakah kita tetap untuk terus berlari di dalam gelanggang pertandingan? Paulus mengatakan semua peserta itu turut berlari loh, nggak ada satupun yang stop ya. Tetapi Paulus menyatakan hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Nah, karena itu Paulus menyatakan larilah begitu rupa. Maksudnya apa? Larilah begitu rupa. Maksudnya adalah jangan menyerah. Ya, jangan berputus asa. Terus untuk mencoba, terus untuk berusaha. Walaupun sepertinya tidak ada kelihatan jalan keluar. Nah, sama seperti apa yang kita alami dalam pelayanan di GBI Kabar Baik ini, saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Sepertinya, seakan-akan Tuhan belum menunjukkan satu tempat yang luar biasa buat kita. Kita berdoa terus untuk satu gedung yang baru. Kita berdoa terus untuk perluasan dari lahan gereja ini. Sepertinya Tuhan yang belum membuka. Tapi ya, saya percaya dan Bapak Gembala kita percaya dengan satu keyakinan, kita endurance distance, bahwa waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Kita tidak bisa memberi batas waktu kepada Tuhan, ya. Tapi kita punya satu keyakinan, kita punya satu iman di dalam Tuhan, bahwa waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, ketika waktunya itu tiba, maka kita akan segera mendapatkan apa yang menjadi doa dan keyakinan kita selama ini. Dan Tuhan mau kita tidak menyerah. Tuhan mau kita tidak berputus asa. Tuhan mau kita tetap setia di dalam menara doa kita. Tuhan mau kita tetap setia di dalam doa puasa kita. Tuhan mau kita tetap setia di dalam saat teduh kita. Dan Tuhan mau kita tetap setia dalam penantian akan realisasi janji Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan endurance distance. Apakah kita mau bertahan, ya? Apakah kita mau terus untuk berlari di dalam gelanggang pertandingan itu?
Tapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 tadi ya, ayat pertama dikatakan syukur kepada Allah, kita sudah menerima kemenangan. Jadi kemenangan itu sebenarnya sudah menjadi milik kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita nggak perlu khawatir lagi, kita nggak perlu takut lagi, karena sebenarnya kemenangan itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita, ya, Tuhan menunggu, bukan Tuhan menunggu ya, Tuhan mau kita terus berusaha, Tuhan mau kita terus berdiri teguh dan tidak goyah, ya, tidak khawatir, tidak takut, tidak panik, ya, dan terus untuk memiliki keyakinan iman dan rasa percaya diri yang bersumber dari Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita doakan Tuhan sudah menjawabnya. Ini sungguh sangat luar biasa ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dalam Alkitab kita banyak sekali menemukan kata tadi ya, jangan khawatir, jangan takut, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika Tuhan bilang jangan khawatir, lalu Tuhan bilang jangan takut, itu Tuhan juga menambahkan satu kalimat yang kemudian mengatakan teguhkanlah hatimu. Tuhan sampaikan juga kepada Abraham, Tuhan sampaikan juga kepada Musa, Tuhan sampaikan kepada Yosua, Tuhan juga sampaikan kepada Yesaya, Nabi Nehemia, Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan hari ini Tuhan sampaikan kepada kita jemaat Tuhan. Hari ini Tuhan mengatakan hal yang sama. Apakah kita mau menguatkan hati kita di hadapan Tuhan? Kita mau tetap kuat dan meneguhkan hati kita. Kenapa? Karena waktu kita dipanggil Tuhan, ya, waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya saya dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah ditetapkan sebagai pemenang. Kita dipanggil untuk tidak goyah, kita dipanggil untuk tidak tergoda, kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita tetap bisa stand, ya, kita bisa endurance the stand, melawan setiap godaan, melawan setiap pencobaan yang ada di dalam setiap perjalanan kita untuk mengikut Tuhan. Apakah kita mau tetap di dalam pendirian kita untuk kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah? Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ya, ada hal penting sekali dalam kita bisa berdiri teguh dan jangan goyah. Kita penting sekali di sini kita memiliki sebuah komunitas yang kuat. Kita memiliki komunitas yang benar. Kita memiliki komunitas yang seiman di dalam Tuhan. Komunitas inilah yang menjadi pagar kita untuk kita tidak jatuh tergeletak. Komunitas inilah yang akan menolong kita untuk kita sama-sama bergandengan tangan, ya, melewati semua badai, semua pergumulan yang ada. Bukan komunitas sembarangan, tapi komunitas yang benar, komunitas yang takut akan Tuhan. Komunitas di mana orang-orangnya berjuang bersama-sama untuk tetap menjadi pemenang dalam setiap kehidupan. Dalam komunitas kita di Gereja Bethel Indonesia Kabar Baik ini kita punya namanya Camp Small Group atau disingkat sebagai CS. Dalam kelompok-kelompok CS ini kita sama-sama berdoa, kita sama-sama dikuatkan setiap hari. Para fasilitator, ketua-ketua CS membagikan firman Tuhan untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudari semua yang ada. Tujuannya apa? Supaya hari itu kami memastikan bahwa ada firman Tuhan yang ditabur untuk saya, untuk Bapak, untuk Ibu, untuk saudara-saudari. Firman Tuhan itulah yang akan membuat kita berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan itulah yang memagari kita. Firman Tuhan itu yang akan menolong kita untuk kita tetap kuat berdiri teguh. Jadi kalau dapat firman Tuhan, dapat perenungan saat teduh, jangan di-delete ya, atau jangan di-skip. Baca, renungkan. Dan saya pastikan, saya percaya banget setiap kelompok Camp Small Group di gereja kita semua sudah dibagikan sebelum jam 7 pagi. Betul tidak Bapak Ibu Saudara-saudari? Betul ya? Dan itu ya, kenapa harus dibagikan pada pagi hari? Tujuannya itu akan mengisi hidupmu sebelum engkau melakukan banyak aktivitas dan kegiatan-kegiatan lain sepanjang hari itu. Komunitas inilah yang akan membuat kita bertahan. Komunitas inilah yang akan membuat kita tetap bisa survive, bisa menang dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Dan
Ibu saudara-saudari menghadapi sesuatu, ya mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sedang sakit, sedang bergumul, ada hal-hal yang harus didoakan, sampaikan kepada para fasilitator, kepada para ketua CS. Kami akan berdoa untuk kalian semua, untuk Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa? Karena kekuatan doa itu besar sekali dampaknya. Doa itu memiliki sesuatu yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mungkin ketua CS Bapak Ibu saudara-saudari ada di kota yang lain, ya. Mungkin dia ada di tempat wilayah yang lain, tapi doa akan menyatukan di dalam spirit, ya, di dalam roh yang sama di dalam Tuhan. Dan ketika ada kesepakatan doa sama bersama, ini akan menerobos segala sesuatu, menghancurkan segala belenggu, meruntuhkan hal-hal yang saya tidak mungkin karena kuasa doa. Jadi komunitas itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, kalau kita bisa berdiri teguh, tidak goyah, maka ayat berikutnya dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya diingatkan oleh Bapak Gembala bahwa tadi 1 Korintus 15 ayat 59-58 boleh ditampilkan. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kata berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Gembala mengingatkan kepada saya, ini satu kesatuan loh yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mau berdiri teguh, tidak goyah, ada kata dannya. Tuhan mau lakukan sesuatu. Sesuatunya apa itu? Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ternyata ada pekerjaan baik, ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang siapkan di dalam hidupmu, dalam hidup saya. Apa itu? Melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan yang dimaksud ini adalah mewartakan kabar baik di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang sedang kita kerjakan, ingatlah bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang harus kita wartakan, kita beritakan, kita sampaikan. Ini amanat agung loh Bapak Ibu saudara-saudari. Kita bisa cerita kepada banyak orang, kita bisa bersaksi kepada banyak orang betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita tidak perlu mengajak mereka, ya, untuk mereka, ayo sekarang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Tuhan mau kita wartakan, artinya kita mau beritakan, kita mau persaksikan bagaimana Yesus itu bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Yesus mengubah hidup saya, mengubah hidup Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sehingga kita terus diperbaharui menjadi manusia-manusia baru yang utuh, yang terus memiliki kualitas di dalam Tuhan. Itu yang ingin Tuhan sebagai murid-murid Kristus kita persaksikan kepada banyak orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita mau mewartakan, pastikan dulu tadi kita sudah berdiri teguh dan jangan goyah. Ya, kenapa? Kita tidak akan bisa giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan kalau kita tidak berdiri teguh dan jangan goyah. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan tutup dengan sebuah gambar yang akan ditampilkan sebentar, yaitu seekor binatang. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya, ini adalah seekor unta. Jadi unta ini ya diklaim sebagai binatang yang paling kuat bertahan. Kenapa? Karena unta ini dapat hidup tanpa setetes air pun selama kurang lebih 20 hari. Dan ada beberapa unta juga, ada jenis unta yang bisa bertahan tidak minum setetes air pun selama 30 hari. Luar biasa ya. Kenapa dia bisa begitu ya? Jadi ternyata menurut para ahli, kemampuannya itu terletak kepada unta itu bisa mengatur suhu tubuhnya. Jadi kalau cuacanya panas, dia menaikkan suhu tubuhnya beberapa derajat.
cuaca dingin, dia menurunkan suhu tubuhnya beberapa derajat, dan dia bisa mengatur tubuhnya sehingga tubuhnya bisa menyimpan cadangan air di dalam tubuhnya, yaitu di kulitnya. Itu yang membuat dia bisa endurance to stand. Itu yang membuat dia bisa bertahan ada di padang pasir sepanas apapun selama berhari-hari tanpa minum. Nah, ternyata unta ini juga dapat mengangkat beban, unta yang sehat ya, dapat mengangkat beban sebesar 250 kg. Wow, luar biasa ya. Itu kurang lebih kalau satu orang sebesar 50 kilo berarti sekitar 5 orang manusia. Gitu ya, 5 manusia bisa naik ke situ, dan dia bisa menempuh jarak dalam satu hari itu sepanjang 50 km dalam keadaan tidak minum. Nah, unta ya Tuhan ciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, kenapa dia tadi saya disampaikan, kenapa dia bisa endurance to stand? Karena dia bisa mengatur tubuhnya dengan baik. Dia bisa menyimpan cadangan air dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita simpan di dalam hati kita? Apa yang kita simpan dalam pikiran kita? Apa yang kita simpan dalam hidup kita? Saya percaya kalau kita simpan kebenaran firman Tuhan, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita tetap bertekun di dalam doa, itu yang membuat kita bisa endurance to stand. Itu yang membuat kita tetap bisa bertahan melewati badai apapun seperti unta itu. Karena kita pandai menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, menyimpan hubungan yang baik dengan Tuhan, mengatur waktu yang baik dengan Tuhan untuk kita berdoa dan membaca Alkitab. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai dari saat ini kita mau memperbaiki kehidupan kerohanian kita. Kita mau memperbaiki hal-hal yang mungkin selama ini ya terlewatkan oleh kita. Kita memperbaiki dalam Tuhan sehingga kita punya ketahanan yang bagus. Kita tetap bisa berdiri teguh dan tidak goyah, dan kita bisa tetap giat melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Kita berdoa, kita akan tutup ibadah kita, dan saya akan tutup dengan doa berkat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan banyak mengajar kepada kami, di mana kami tetap harus untuk berdiri teguh dan jangan goyah. Kami giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki iman yang teguh, ketika kami terus mengambil keputusan untuk kami tidak putus asa, kami tetap untuk berlari dalam gelanggang pertandingan. Tuhan yang akan terus menolong kami, Tuhan yang akan terus memimpin, Tuhan yang akan terus meneguhkan kami, dan Tuhan yang akan terus memberikan kami kekuatan demi kekuatan supaya kami bisa melewati setiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami sedang mengalami pergumulan, kami sedang mengalami masalah, kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberikan solusi dan Tuhan yang terbaik atas kehidupan kami, atas setiap apa yang sedang kami alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami sedang sakit, oleh bilur Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi dalam tubuh kami, dan kami akan melihat mujizat Tuhan nyata atas setiap kami. Yang sedang mengalami kesulitan dalam perekonomian, Tuhan juga buka jalan. Ada terobosan-terobosan ekonomi yang baru Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, dan tetap kami percaya kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut, karena karunia Tuhan di dalam diri kami. Karunia Tuhan yang akan terus menolong kami, meneguhkan kami, dan kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dan menjadi pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, dan sebelum kami masuk ke dalam minggu yang berikutnya, kami mau membuka hati kami kepada Tuhan. Kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan, dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau arahkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Bila kiranya kasih sukacita dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan,
pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Siap kita yang endurance the stand dan tetap memiliki keyakinan dalam Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.